Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 113, Sorotan. Perebutan benih teratai air hitam telah berakhir. Ketujuh benih itu sudah ada pemiliknya. Wajah orang-orang yang tidak berhasil mendapatkannya tampak suram. Sial, aku hampir mendapatkannya. Saya membayar harga yang sangat tinggi untuk menyewa Anda demi benih teratai air hitam ini, tetapi tidak ada satupun dari Anda yang berhasil. Mengapa saya mempekerjakan Anda? Kalian semua tidak berguna. Untungnya, meskipun aku tidak mendapatkan benih teratai air hitam, setidaknya aku masih hidup, yang lebih baik daripada mereka yang mati. Tragis sekali. Terlalu banyak orang yang meninggal. Jika saya bergegas ke garis depan, saya khawatir saya akan menjadi salah satu korban. Para penyintas yang berbeda-beda merasakan emosi yang berbeda-beda, mulai dari marah, kesal, dan ada pula yang diam-diam bersyukur. Bagaimanapun, pertarungan ini sudah berakhir. Para prajurit alam pil emas di sini bisa bersantai. Tapi saat ini, dong. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari dekat, semua orang langsung menoleh dan melihat ke sekeliling. Di puncak gunung megah di dekatnya, dua kekuatan spiritual mengerikan yang berbeda saling bertabrakan dengan hebat. Dunia bergemuruh dan bumi bergetar. Kerikil yang pecah berguling turun dari puncak gunung seperti tetesan air hujan. Smash, plus rasanya seperti kiamat. Ini. Para pendekar alam pil emas yang berdiri di dekat danau bulan yang tenang terkejut, kemudian kerumunan orang pun segera riuh. Itu Xiao Mang dan pendekar pedang berjubah hitam yang levelnya berada di penyelesaian awal alam pil emas. Mereka masih bertarung. Sudah berapa lama ini? Masih belum ada pemenang di antara mereka. Ayo, kita pergi menonton. Haha, kontes antara dua kekuatan besar. Cepatlah. Buru-buru. Semua orang menjadi bersemangat dengan mata berapi-api dan mereka pun bergerak menuju gunung agung itu. Kakak ketiga, kata Surou sambil menatap gunung itu. Dia lalu melangkah cepat ke arah gunung itu tanpa ragu-ragu. Xiao Mang dan bocah lelaki dari alam pil emas itu, mereka bisa bertarung begitu lama. Pikir Gu Tao. Kilatan keterkejutan muncul di matanya, dia mengatupkan giginya, bergegas mendekat. Di danau bulan yang tenang, semua prajurit itu, tidak peduli bagaimana mereka tiba, sendirian atau disewa, tergila-gila dengan pertarungan yang terjadi di puncak gunung ini. Para prajurit yang disewa itu mengabaikan keinginan majikan mereka. Pada saat itu, sejumlah besar prajurit dari alam pil emas berkerumun menuju puncak gunung seperti lebah. Namun setelah mereka muncul di puncak gunung, mereka semua dikejutkan oleh pemandangan di depan mata mereka. Tanah di sana telah runtuh menjadi lubang-lubang, dipenuhi tumpukan puing dan serangkaian bekas pedang atau pisau raksasa yang menunjukkan kekuatan spiritual yang luar biasa. Hutan batu asli di sini telah hilang, hanya menyisakan beberapa batu tajam. Tiba-tiba, sebilah pedang dingin yang menyilaukan melesat ke arah Jian Wushuang dengan penuh amarah. Saat bilah pedang itu mengenai sasaran, Jian Wushuang menghindari serangan itu dengan memutar tubuhnya. Kemudian bilah pedang itu menebas batu di bawah kakinya. SHWA. Batu setinggi manusia itu terbelah menjadi dua bagian seperti tahu setelah terkena bilah pisau. Seketika, batu itu hancur berkeping-keping. Bang! Setelah membelah batu, bilahnya tidak berhenti, ia terus bergerak ke tanah dengan kekuatan yang sama. Dalam sekejap, jurang yang dalam dan mengerikan muncul, selebar 3 atau 4 meter dengan puing-puing beterbangan di mana-mana. Ya Tuhan! Para penonton tercengang. Cuh! Mendengar suara itu, bayangan pedang menembus kehampaan, bergerak cepat ke arah Xiao Mang. Xiao Mang segera menghindar. Pedang panjang Jian Wushuang menusuk dinding batu di belakang Xiao Mang dengan suara berdengung. Batu tengah dinding itu hancur berkeping-keping langsung oleh serangan ini. Pada saat yang sama, sebuah lubang spiral sedalam 1 meter muncul di dinding itu. Lubang ini menutupi seluruh permukaan dinding batu yang membuat orang merasa seolah-olah separuh batu itu hilang seluruhnya. Para prajurit tamu dari alam pil emas terdiam setelah melihat ini. Bahkan prajurit terkuat di kerumunan, Gu Tao, ketika dia melihat apa yang terjadi di sini, tanpa sengaja menelan ludah. Ya Tuhan! Sungguh kekuatan yang mengerikan. Adakah yang bisa menahan serangan mereka? Pikir Gu Tao. Mungkinkah seseorang dapat menghancurkan batu raksasa itu dengan satu tebasan dan menghasilkan retakan yang dalam di tanah atau menusuk batu besar itu dengan tusukan sambil menghancurkan semua batu itu dan melenyapkan separuhnya yang lain? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah mereka baru saja berada di alam pil emas? Prajurit dari alam pil emas? Tidak mungkin. Semua orang membelalakan mata mereka dengan ekspresi yang sangat aneh, terutama orang-orang yang tingkat kultivasinya telah berada di alam inti emas mendalam atau alam inti emas luar biasa. Ingat, salah satu dari kedua orang itu baru saja mencapai tahap awal penyelesaian alam pil emas, yang lebih rendah daripada siapapun di sini.
Angin menderu, Xiao Mang tersembunyi dalam angin namun muncul kembali di suatu tempat secara acak. Pada saat yang sama, Jian Wushuang terus menghindar dengan luwes, menghindari serangan. Para penonton hanya bisa mendengar suara dentuman keras yang mengerikan berulang kali, dan menyaksikan hancurnya bebatuan. Tiba-tiba, Jian Wushuang berhenti bergerak, menatap Xiao Mang dengan matanya yang berbinar. Ekspresi Xiao Mang menjadi serius pada saat itu. Dia tidak peduli dengan pertempuran ini di awal, lagi pula, dia percaya diri dengan kekuatannya, belum lagi tingkatan kekuatannya sudah berada di tahap penyempurnaan pil emas sementara Jian Wushuang baru pada tahap awal penyempurnaan alam pil emas. Namun selama pertarungan mereka, dia mengetahui bahwa pria yang menyelesaikan misi awal ini lebih menakutkan dari yang dia kira. Xiao Mang, apakah itu kekuatanmu yang sebenarnya? Jian Wushuang bertanya dengan suara lantang, kamu benar-benar hebat, kamu layak menjadi yang ke-22 dalam daftar naga bumi. Tapi aku akan memenangkan teratai air hitam itu. Suhu segera meningkat dan kemudian ledakan merah besar terbentuk diikuti oleh bayangan pedang Jian Wushuang. Api yang menutupi langit datang pada saat yang sama. Xiao Mang mengayunkan pedangnya dengan cepat dan kemudian api itu terbelah. Melihat itu, cahaya berkilauan melintas dari mata Jian Wushuang. Kemudian bayangan redup dari pedang raksasa itu menebas lagi. Tetapi kali ini, yang berubah adalah para pendekar pedang tak berbentuk yang tak terbayangkan dan tak terduga, High plus P. Transformasi sempurna dari 3 esensi pedang, meliputi esensi pedang angin berembus, esensi pedang bumi, dan esensi pedang api mengamuk, memperlihatkan kekuatan sejati Jian Wushuang. Dia terlalu kuat. Siapa dia? Aku belum pernah mengenal pendekar pedang berjubah hitam ini. Bagaimana kekuatannya bisa begitu hebat? Dia menguasai 3 esensi pedang dengan wawasan yang sangat dalam pada saat yang bersamaan. Ya Tuhan! Meskipun Xiao Mang kuat, dia hanya ahli dalam esensi angin kencang, sementara lawannya menguasai 3 esensi sekaligus. Jika ketiga esensi pedang ini dapat diubah dengan sempurna, maka itu akan sempurna. Banyak prajurit yang kagum. Memahami 3 esensi pedang pada saat yang sama adalah hal yang tidak terbayangkan di mata mereka, tetapi Jian Wushuang melakukannya.